warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mahat Ali Putri Anur 2 Al-Murtado. Bersama saya Farah, dengarkan kita hari ini yaitu Mbak Amel dari semester 4. Assalamualaikum Mbak Amel. Waalaikumsalam Mbak Farah. Gimana kabarnya Mbak Amel? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Mbak Farah? Baik kan? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Tapi hati lagi agak melo nih Mbak Amel. Kenapa nih? Soalnya saya tadi habis lihat berita di medsos. Itu loh, banjir bandang di Sumatera yang parah banget belakangan ini. Lihat masjid-masjid itu pada roboh kena arus banjir bandang. Sedih banget ya. Iya, sedih banget ya Mbak Farah. Semoga saudara-saudara kita yang di sana diberikan kesabaran yang ekstra ya. Amin. Musibah ini bukanlah suatu bentuk ujian fisik bagi mereka, tetapi juga sebagai pengingat nih buat kita agar kita lebih peduli terhadap saudara kita yang di sana. Oke. Tapi Mbak Amel, ada satu fenomena yang jadi pertanyaan warganet. Apa nih? Kalau semisal masjid wakaf roboh total karena banjir, itu status tanahnya gimana ya? Apakah masih milik masjid atau kembali jadi tanah biasa? Dan bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik masjid? Begini Mbak Farah, sebelum kita mengetahui status tanah tersebut, alangkah lebih baiknya nih kita mengetahui dalil dan definisi wakaf terlebih dahulu. Oke. Jadi, dalil wakaf itu terdapat di dalam kitab Sahih Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi ila mata al muslimu in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulahu. Jadi, kita nih sebagai kaum muslim, saat kita meninggal, amal kita akan terputus, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sodako jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, mempunyai anak yang soleh yang mendoakan kita. Masya Allah. Terkait yang pertama nih Mbak Amel tadi, sodakoh jariah ya. Apa itu? Jadi, sodako jariah itu saat kita melakukan suatu perbuatan kebaikan, maka pahala kita akan terus berjalan sekalipun kita meninggal. Apa itu? Salah satunya nih dengan cara wakaf. Wakaf sendiri? Iya, wakaf. Oke, terus ngomong-ngomong definisinya wakaf itu apa Mbak Amel? Wakaf itu artinya menahan. Menahan harta atau barang yang bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi ketetapan barang tersebut. Yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terkait dengan bangunan masjid yang roboh itu ya. Itu dijelaskan di dalam kitab fikih bahwa status tanah tersebut itu statusnya masih wakaf. Maka tanah tersebut itu masih menjadi miliknya Allah. Kemudian kita sebagai kaum muslim mempunyai kewajiban untuk merawat dan menjaganya agar tidak disalahgunakan menjadi lahan milik pribadi. Tapi Mbak Amel, bagaimana cara kita mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik masjid? Cara mengetahui tanah tersebut miliknya masjid atau tidak, yang melewati si penerima wakaf dan si pengelola wakaf. Ketika mereka berdua melihat tanah tersebut dan meyakini bahwa tanah itu dulunya masjid, ya fix itu tanah itu miliknya masjid, hukumnya wakaf. Oke, tapi Mbak Amel, ngomong-ngomong soal benda di dalamnya nih, seperti mukena yang hanyut ke jalanan. Nah itu kan harganya nggak sebanding dengan tanah. Apakah itu masih dikatakan wakaf juga ya? Ya masih dikatakan wakaf Mbak Farah. Jadi begini, wakaf itu tidak harus bernilai mahal, tidak harus bernilai miliaran. Syarat yang paling penting wakaf itu ketetapan barangnya. Saat barangnya digunakan, barangnya tidak berkurang sedikit pun. Kemudian barang wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan, dan juga tidak boleh diberikan kepada orang lain. Jadi nih ya, meskipun kita wakaf mukena dengan seharga 100.000, maka pahalanya itu akan setara dengan wakaf tanah ketika mukena itu terus digunakan. Oh, tapi setelah banjir surut, itu kan banyak sekali mukena yang tergeletak di pinggir jalan. Sudah terkena lumpur gitu Mbak Amel. Apakah kewajiban kita sebagai warga muslim?
Kewajiban kita sebagai warga muslim yaitu memuliakan barang wakaf dengan cara merawatnya. Ketika kita melihat nih ya, mukena yang tergeletak di pinggir jalan, kemudian kita meyakini bahwa mukena itu miliknya masjid, barang wakaf, maka kita mempunyai kewajiban untuk merawatnya dengan cara mengambilnya, mencucinya, kemudian dikembalikan lagi ke masjid. Jika kita melihat mukena itu sudah lusuh dan tidak layak digunakan, maka musnahkanlah dengan cara yang sopan, yakni dengan cara dikubur, agar tidak terinjak-injak oleh orang lain. Merawat barang wakaf merupakan suatu bentuk penghormatan kita kepada Allah. Oh, begitu. Berarti semua pemberian yang diniati wakaf itu diterima. Tapi ada nggak sih yang ditolak? Ada nih Mbak Farah, jadi nggak semua pemberian wakaf itu diterima, ada juga yang ditolak. Salah satunya nih, pemberian wakaf yang bertujuan untuk kemaksiatan. Semisal, ketika ada orang yang mempunyai tanah atau bangunan, yang mana orang tersebut mewakafkan barang itu dan bertujuan untuk kemaksiatan, seperti digunakan untuk diskotik, digunakan untuk judi, maka statusnya itu batal secara langsung. Jadi begini, wakaf itu kan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kemudian perbuatan itu kan malah menjauhkan kita kepada Allah. Kayak nggak nyambung gitu ya? Iya, Mbak Mel. Ibarat kita mau sedekah, tapi uangnya itu hasil nyolong gitu ya, Mbak Mel ya? Iya nih, apalagi di kondisi sekarang nih, yang mana di sana banyak orang yang kekurangan. Semoga saja saudara-saudara kita yang di sana tidak menyalahgunakan aset barang wakaf. Mantap banget Mbak Amel, jadi makin paham. Berarti wakaf itu nggak harus mahal, yang penting niatnya tulus dan manfaatnya itu dijaga, apalagi pas musibah kayak gini. Iya nih Mbak Farah, mari kita jaga bareng-bareng harta wakaf. Oke, siap Mbak Amel. Oke, buat kalian para sahabat Mali yang punya mukena atau sarung lebih nih, yuk segera disumbangin ke masjid terdampak banjir. Oke, saya Farah dan rekan saya Amel pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.